Baik, selamat pagi. Nama saya Ahmad Atijani. Di sini saya bersama dengan Imam Suyuti, NIM 175430045 dan Imam Suyuti NIM 175430022. Di sini kami akan berusaha untuk menjelaskan apa itu deadlock sesuai dengan masing-masing contohnya. Jadi sebelum kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada pada deadlock, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu deadlock itu apa. Kenapa sistem operasi bisa deadlock begitu. Jadi deadlock itu adalah dua atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi deadlock jika setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Jadi intinya deadlock itu adalah dua atau lebih proses yang sedang menunggu, atau bisa lebih dari 3, bisa lebih dari 4 proses yang sedang menunggu. Jadi bukan berjalan bersamaan. Salah satu pasti ada yang menunggu, itu bisa disebut dengan deadlock karena kekurangan sumber daya. Kira-kira begitu. Jadi saya akan coba menjelaskan kira-kira ada 4 macam kenapa deadlock bisa terjadi, yaitu ada mutual exclusion, ada hold and wait, ada no preemption, dan circular wait. Jadi untuk mutual exclusion, deadlock itu terjadi karena ada sumber daya yang tidak memadai, yang tidak sesuai dengan apa yang dimintakan. Contoh sederhananya adalah ketika kita melakukan printer. Di situ ketika kita mengeprint beberapa berkas, beberapa Word, beberapa file, maka di situ akan ada deadlock. Akan saling menunggu. Sebelum tugas satunya selesai, tugas yang kedua tidak mungkin akan diprint, baru ketika tugas satu sudah diselesaikan diprint, maka print yang kedua akan segera dilaksanakan. Kira-kira begitu untuk mutual exclusion yang saya pahami. Yang kedua adalah hold and wait. Hold and wait ini ketika ada lebih dari satu sumber daya. Kalau tadi kan ada satu sumber daya, contoh katakanlah hanya ada satu printer, maka akan ada terjadi wait, ada penunggu, masih ada mengantri, proses mengantri yang harus dijalani begitu. Untuk ini adalah ada satu sumber daya juga yang menunggu untuk segera diproses begitu. Sama sebenarnya, cuman bedanya untuk yang kedua ini ketika ada sumber daya yang baru, maka itu akan bisa langsung dijalankan. Kira-kira begitu apa yang saya pahami. Hold and wait ini bisa disebut juga proses-proses yang sedang memakai suatu sumber daya dapat juga meminta sumber daya yang lain. Kira-kira begitu bahasa sederhananya. Untuk yang ketiga, no preemption, itu adalah kondisi di mana sumber daya yang sedang berada pada suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses itu melepaskannya. Kira-kira ilustrasinya seperti ada yang pada gambar tersebut. Dan sedangkan circular wait adalah kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses oleh proses lainnya. Jadi circular wait ini saling meminta, saling berebut sumber daya. Makanya biasanya kalau terjadi blue screen itu biasanya ada di poin keempat ini, circular wait. Karena setiap ada permintaan untuk diproses, permintaan tersebut itu saling berebut sumber daya, maka bisa terjadi blue screen atau hang. Kira-kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat pagi.